Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Lutfi Nova Biranto. Di sini saya akan mereview jurnal internasional testing material. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Baik, Perkenalkan nama saya Fahri Jinestian. dan nama saya Taufik Hidayat. Perkenalkan nama saya Miftahul Ajis. di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analysis of the Tensile Strength of Composite Material from Fiber Bags, yaitu analisis kekuatan material komposit dari kantung serat. Jurnal ini dibuat pada tanggal 17 November 2019 dari halaman 39 sampai 48 yang ditulis oleh Eri Diniardi, Nelpianti, Kisman H. Mahmud, Hasan Basri, dan A.L. Ramadan. Abstrak, jurnal ini membahas tentang penggunaan material komposit di Indonesia sebagai material alternatif non-logam sudah mulai meningkat. Penggunaan komposit telah berkembang, mulai dari tangki air, dari bahan fiberglass, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, peralatan olahraga, furniture, desain interior, hingga komponen otomotif dan pesawat terbang. Banyak keuntungan dari material komposit ini, termasuk tahan, kuat, anti korosi, hasil akhir yang disetel dengan halus. Sifatnya yang ringan berdampak langsung pada penghematan energi. Prospek material komposit sebagai material alternatif non-logam berkembang pesat penggunaannya. Berbagai jenis perkuatan yang digunakan dapat dipengaruhi oleh harga yang tersedia, sehingga dicari alternatif pengganti fiberglass dari serat yang sama dan dicoba kekuatannya dengan menjalani uji tarik. Hasil dari pengujian material tersebut dapat diketahui kekuatannya. Pendahuluan. Komposit serat, kaca, atau polyester adalah salah satu jenis komposit yang diperkuat serat gelas yang paling banyak digunakan. Kekuatan komposit ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain bentuk serat, arah serat, proses pembuatan, dan jumlah serat yang sering dinyatakan dalam praksi volume serat. Secara teoristis, semakin besar fraksi volume serat, semakin tinggi kekuatan komposit dan mempengaruhi jenis penguat komposit. Sebagai penguat komposit yang bisa digunakan, serat kaca woven roving yang memiliki arah serat paling lurus berbentuk lembaran. Komposit jenis ini dibuat dengan metode laminasi basah. Pada penelitian atau pengujian berdasarkan alasan tersebut, coba diamati perbedaan kekuatan tarik antara woven roving, serat, dan rubber sack untuk mendapatkan data pengaruh kuat tarik komposit dengan metode laminasi basah. Komposit tersebut merupakan campuran metrik dari resin polyester menggunakan serat karung obsolete gasket. Dalam penelitian ini, serat kaca yang bisa digunakan untuk membuat komposit diganti dengan karung karet dengan bentuk serat kaca seperti serat kaca. Komposit dibentuk atas dua komponen, yaitu tulang metrik. Komponen penguat metrik berfungsi untuk meningkatkan kekuatan komposit. Sedangkan komponen matriks berfungsi sebagai badan komposit. Umumnya material komposit terdiri dari dua kelompok, yaitu material komposit alami seperti kayu, bambu, serat otot, dan tulang pada tubuh manusia. Dan bahan komposit rekayasa, misalnya plastik yang diperkuat serat
serat, dan matrik komposit logam. Berdasarkan bahan komposit dapat dibedakan menjadi komposit serat, yaitu komposit dengan metrik yang diperkuat serat. Komposit spesifik, yaitu komposit dengan penguat berbentuk vertikal. Komposit sintetik, yaitu komposit dengan penguat berbentuk vertikal. Komposit dan komposit laminasi, yaitu laminasi terbuat dari bahan yang dilapisi coating material. Dilihat dari metrik yang digunakan, komposit teknik dikelompokkan menjadi komposit plastik dan komposit logam. Komposit plastik terbuat dari metrik resin polimer, penguat serat kaca resin epoksi atau resin epoksi yang umumnya digunakan serat karbon atau Kevlar, sedangkan komposit logam adalah komposit metrik logam yang diperkuat dengan logam dan dipergunakan dengan logam yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari matriksnya. Contohnya yaitu kawat aluminium yang diperkuat dengan baja. Salah satu jenis komposit resin, komposit plastik yang paling banyak digunakan. Alasan pemilihan jenis komposit ini adalah karena sifat-sifatnya yang menguntungkan, yaitu bobot yang rendah, kekuatan yang tinggi, resiko terhadap bahan yang berat dan mudah dalam pembentukan. Komposit plastik banyak digunakan untuk pesawat terbang, mobil, tangki oksigen, peralatan olahraga, dan banyak lagi. Di antara jenis resin yang paling banyak digunakan adalah resin polyester dan resin epoksi, sedangkan serat yang digunakan dalam serat karbon. Dalam proses pembuatannya, serat dan resin dibentuk menjadi lapisan-lapisan tipis yang kemudian digabungkan menjadi ketebalan yang diinginkan. Pembuatan produk komposit plastik sebagian besar dilakukan dengan proses laminasi basah. Proses ini dilakukan dengan menempatkan serat dalam cetakan di atas serat resin cair dicampur dengan zat promotor. Serat basah lalu diperas lalu ditekan secara manual untuk mendistribusikan resin secara merata dan untuk menghilangkan gelembung udara dan untuk membantu penyerapan resin ke dalam serat. Proses ini dilakukan hingga ketebalan atau jumlah lapisan yang diinginkan. Kemudian strukturnya dibuka dari cetakan yang dibuat sesuai dengan keinginan pembuatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri Ginasian. Mohon maaf, Ri, suaranya, Ri. Oh, maaf ya. Untuk metode penelitian, metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan eksperimen lapangan yang juga harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang tidak kecil, tetapi besar. Oleh karena itu, prosedur yang melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama adalah studi pusaka dilakukan terkait topik penelitian yang akan dilakukan. Langkah kedua yaitu mempersiapkan dan membuat sampel untuk pengujian eksperimen dari serat kantong goni. Langkah ketiga yaitu pengujian kekuatan tarik dari sampel dengan serat kantong goni. Langkah terakhir adalah mengambil analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Untuk hasil penelitian dari uji tarik yang dilakukan pada komposit spesimen dengan serat karung goni, maksimal data beban tarik yang dapat ditahan dari spesimen adalah sekitar 18,7 hingga 25,8. Hasilnya, regangan dari pengujian berkisar antara 1,06% hingga 1,3%.
ketika uji tarik berubah pada penampang luas A1, perubahan luas penampang di analisis dianggap konstan, sehingga stres setelah tes dihitung berdasarkan inisial luas penampang. Analisis perhitungan dari grafik uji coba yang diperoleh menunjukkan grafik tegangan renggangan yaitu dengan tegangan 6,5 dan renggangan 2%. Maka komposit dianggap rapuh. Dari analisa tersebut, area fraktur setelah pengujian ada fraktur atau spesimen yang rusak di luar area pengujian, yang kekuatannya sama dengan benda uji yang memiliki patahan pada daerah uji. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Taufik Hidayat. Dipersilakan, Bang. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil review jurnal dari kelompok kami. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama, pada saat putus beban tarik yang diberikan pada komposit dengan serat karung-goni dari benda uji 1 sampai benda uji 5 diperoleh hasil yang bervariasi dengan nilai antara 946 Newton sampai 1229,3 Newton. 2. Strain yang diperoleh dari perhitungan dan analisis bervariasi dari 1,06% hingga 1,3%. Yang ketiga, saat uji tarik mengubah luas penampang A1, perubahan luas penampang dalam analisis dianggap konstan, sehingga tegangan setelah pengujian dihitung berdasarkan luas penampang awal. Yang keempat, dari analisa dan perhitungan hasil uji tarik yang telah dilakukan kemudian dibandingkan dengan analisa dan pengamatan yang telah dikemukakan oleh Rowling, RD, dan Melik PK tentang komposit yang diperoleh dari grafik tegangan renggangan yaitu dengan tegangan sebesar plus 60,5 Newton per milimeter dan renggangan plus 2%, maka komposit dianggap getas. Yang kelima, didapatkan dari hasil analisis daerah patahan setelah dilakukan pengujian. Patahan atau putusnya benda uji di luar daerah uji dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan benda uji yang mengalami patah tulang di dalam daerah uji. Baik, sekian kesimpulan dari review jurnal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miftahul Aziz. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Aziz. Kelebihan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa pengujian pada lapangan langsung. Penulisan jurnal sudah sangat sistematis dan di jurnal ini sudah disertai data yang relevan. Kekurangan, ada sedikit kata-kata yang kurang dimengerti ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Topik, soundnya. Baik, mungkin itu saja dari hasil review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.